Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini saya bisa melanjutkan kembali membaca Al-Quran Surat An-Nisa ayat 148 sampai dengan ayat 160 beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an alima. In tubadu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa inna Allaha kana afuwan qadira. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuridu an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina azaban muhina. Wallazina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurar rahima. Yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama'i faqad sa'alu Musa akbar min dhalika faqalu arina Allaha jahratan fa'akhadhathumus sa'iqatu bizulmihim summa takhadhul ijla min ba'di ma ja'athumul bayyinatu fa'afawna an dhalik wa atayna Musa sultanan mubina. Wa rafa'na fawqahumut tura bimitsaqihim wa qulna lahum udkhulul baba sujjadan wa qulna lahum la ta'tu fis sabti wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillahi wa qatlihimul anbiya'a bighairi haqqin wa qawlihim qulubuna ghulf bal taba'a Allahu 'alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Wa bikufrihim wa qawlihim 'ala Maryama buhtanan 'azima wa qawlihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'az zanni wa ma qataluhu yaqina. Barrafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima.
wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida fabidhulmin minal ladzina hadu harramna alaihim thayyibatin ukhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira wa akhzihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa a'tadna lil kafirina minhum azaban alima. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan secara terbuka kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Catatan, ucapan caci maki serta menyinggung perasaan orang lain yang diucapkan di tempat umum. Bila kamu memperagakan kebaikan atau menyembunyikannya, atau kamu memaafkan kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan Maha Kuasa. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan para Rasul-Nya dan tidak membeda-bedakan antara Allah dan Rasul-Rasulnya yang terbukti dari ucapannya, kami percaya kepada sebagian Rasul dan tidak percaya kepada sebagian yang lain, dan mereka yang hendak mengambil jalan tengah di antara itu. Catatan, maksudnya mau beriman kepada Allah tetapi tidak mau beriman kepada Rasul. Yang kedua, maksudnya hendak mengatur agama dengan peraturan yang tidak memihak ke sana kemari. Itulah orang kafir yang sebenarnya. Kami telah menyediakan untuk orang kafir itu siksaan yang didampingi kehinaan. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan para Rasul-Nya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, kelak Allah akan memberikan kepada mereka pahala, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Orang-orang ahli kitab meminta kepadamu agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit. Sebetulnya mereka pernah meminta yang lebih hebat dari itu kepada Musa. Permintaan mereka ialah, perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata. Lalu mereka disambar petir karena kezalimannya. Setelah itu mereka menyembah anak sapi sesudah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata. Dan kami maafkan mereka dari dosa yang demikian, lalu kami berikan kewibawaan penuh kepada Musa. Catatan, kitab maksudnya ialah semacam batu tertulis dari langit yang pernah diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, berisi lengkap soal-soal syariat agama untuk menjadi bukti atas kebenaran kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, patung anak sapi yang dibuat dari logam emas. Dan telah kami angkat gunung Sinai ke atas kepala mereka karena mengingkari perjanjian yang telah mereka ikrarkan sendiri. Lalu kami perintahkan kepada mereka, masukilah pintu gerbang itu sambil menundukkan diri, dan kami perintahkan pula, janganlah kamu melanggar peraturan hari Sabtu. Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh. Hari Sabtu sebagai hari ibadat bagi orang Yahudi. Lalu kami melakukan beberapa tindakan terhadap mereka.
karena melanggar perjanjian itu, karena tidak percaya kepada keterangan Allah, karena membunuh para nabi tanpa alasan yang benar, dan karena ucapan mereka yang mengatakan, hati kami telah tertutup. Sebenarnya Allah lah yang telah menutup hati mereka karena kekafirannya itu, karena mereka tidak akan beriman kecuali beberapa orang saja. Dan juga karena kekafiran mereka terhadap Nabi Isa, juga karena tuduhan mereka terhadap Maryam berupa tuduhan yang sangat keji. Catatan ialah menuduh bahwa Maryam telah melakukan perbuatan keji atau zina. Lagi pula karena ucapan mereka, kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasulullah, yang sebenarnya mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang lain yang diserupakan dengan Isa menurut penglihatan mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih pendapat tentang terbunuhnya Isa, mereka pun masih ragu-ragu tentang pribadi yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang pribadi Isa yang sebenarnya, tetapi hanya mengikuti prasangka belaka, sehingga mereka tidak yakin bahwa yang dibunuhnya itu ialah Isa pribadi. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat derajat Isa ke tempat yang mulia, dan adalah Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Catatan, ayat ini sebagai bantahan terhadap pendapat yang mengatakan bahwa jasad Isa dimatikan, bahwa jasad Isa dinaikkan ke langit. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab yang beriman kepada kerasulan Isa kecuali di saat menjelang kematian mereka. Pada hari kiamat nanti, Isa akan menjadi saksi terhadap mereka itu. Catatan, maksudnya orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani akan percaya penuh kepada kerasulan Isa tatkala ajalnya sudah dekat. Di saat itulah mereka percaya bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, bukan Tuhan. Maka oleh karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan terhadap mereka memakan makanan yang baik-baik yang tadinya dihalalkan bagi mereka, dan karena seringnya mereka merintangi manusia dari jalan Allah. Lagi pula karena mereka memungut riba dari yang bukan Yahudi, hal yang telah dilarang untuk mereka kerjakan hal tersebut karena mereka memakan harta orang lain dengan jalan tidak halal. Kami sediakan untuk orang-orang yang tidak beriman di antara mereka itu adalah siksaan yang pedih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kami bacakan Al-Quran surat An-Nisa ayat 148 sampai dengan ayat 160 beserta terjemahannya. Dan terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.